1871-1875. Bab 1871, bisakah kau tidur denganku? Orang yang mengirim kami adalah Nyonya ke-9. Nafsu membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia memegang kepalanya dan mengguncangnya ke depan dan ke belakang dengan panik, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Ada apa? Tanya Zuan dengan perasaan sedikit putus asa. Tepat pada saat itu, kepala Nin Lady Lust meledak seperti semangka. Zuan terdiam. Meskipun dia sudah cukup lama berada di dunia ini dan menyaksikan pembunuhan, dia masih merasa sedikit tidak enak badan saat melihatnya. Namun, dia menahan perasaannya untuk memeriksa sisa-sisa Nin Lady Lust. Itu bukan racun, juga bukan sejenis serangga. Mungkinkah itu semacam jejak jiwanya atau semacamnya? Para pembunuh bayaran papan atas ini sebenarnya telah diberi jejak jiwa seperti itu tanpa sepengetahuan mereka. Jika mereka membocorkan rahasia ekstrim apapun, jejak itu akan terungkap dan mereka akan mati. Orang yang telah menggunakan keterampilan ini benar-benar kejam. Mampu melakukan sesuatu seperti itu. Mungkinkah itu Shadow Group lagi? Dengan lambaian tangan Zuan, ia mengumumkan sisa-sisa tubuh Nin Lady Lust, dengan cepat membakarnya hingga tak tersisa sebelum membangunkan pembunuh lainnya. Dia tidak ingin mereka melihat nasib mengerikan Nin Lady Lust dan memutuskan untuk menyembunyikan informasi. Kemudian, dia menggunakan kata-kata yang sama yang telah dia gunakan pada Nin Lady Lust lagi. Benar saja, tekad pembunuh itu segera runtuh dan dia bersedia mengaku. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zuan menghentikannya dan berkata, "Saya akan mengajukan pertanyaan, Anda hanya perlu menjawab." Pembunuh itu tercengang, tetapi dia tetap mengangguk pada akhirnya. "Aku tidak akan bertanya tentang hubunganmu, dan kali ini aku hanya akan bertanya tentang majikannya. Apakah kamu tahu siapa dia?" Tanya Zuan sambil menatapnya dengan saksama. "Saya ingin melihat apakah ia bisa menghindari pemicu jejak jiwa itu." "Ya, mereka," pembunuh itu mulai berbicara, mendesah lega. Selama dia tidak harus menjual asosiasi itu, dia tidak akan memiliki beban mental yang begitu besar. Namun, sekali lagi, kepalanya masih meledak seperti semangka. Zuan menyesal. "Anda bahkan tidak bisa membicarakan ini." Dia membakar mayat itu dan membangun mayat berikutnya. "Jangan berinisiatif untuk berbicara. Kamu hanya bisa menjawab pertanyaanku." "Baiklah, apakah majikannya laki-laki atau perempuan?" "Mereka, buang." Zuan terdiam. Dia melanjutkan ke berikutnya dengan ekspresi rasa mati. "Kamu tidak perlu bicara. Kamu hanya perlu mengangguk atau menggelengkan kepala." "Apakah majikannya laki-laki?" Kepala si pembunuh berkedut. "Buang." Zuan tercengang. "Apa-apaan ini? Anda bahkan tidak bisa menjawab informasi dasar seperti itu." Dia membangun orang berikutnya. "Iklan oleh Pub Future. Majikannya harus perempuan, kan? Apakah dia berasal dari?" Kepala si pembunuh berkedut. "Buang." Zuan terdiam lagi. "Mengapa kepalanya bergerak sebelum aku menyelesaikan kalimatku?" Dan kepalanya bahkan meledak, pada saat itu. Dari awal hingga sekarang, dia bahkan belum sempat bertanya apapun, namun sebagian besar pembunuh telah tewas. Dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dia ajukan, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu, dia membangunkan pembunuh terakhir. Apakah majikannya, seorang Kasim? Pembunuh itu tertegun. Dia mengangguk secara refleks, dan kemudian, kepalanya meledak. Zuan membakar sisa-sisanya hingga tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Kemudian, dia kembali ke kamar. Xie Daoyun sudah jauh lebih tenang. Zuan ingin membantunya, tetapi Xie Daoyun berkata dengan malu begitu dia menyentuh kulitnya yang sedingin es, "Kakak Zu. Aku sudah bangun. Kurasa aku harus bangun sendiri." "Baiklah," kata Zuan sambil berjalan keluar. Dengan lambaian tangannya, dia menggeser layar di antara mereka berdua untuk menutupinya. Dia mulai memikirkan informasi yang telah diterimanya. "Jangan bilang padaku bahwa..." Xie Daoyun menatap sosok di luar dengan ekspresi aneh. "Kenapa Kakak Zu tetap berada di kamar saat aku sedang ganti baju?" Namun, saat ia mengingat bagaimana ia telah melihat segala sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, dan bahkan telah mereka sentuh, ia merasa bahwa semua itu tidak ada artinya. Ia hanya bisa segera menyekat tubuhnya dengan handuk sebelum buru-buru mengenakan pakaiannya. Astaga, mendengar suara bersin,
Zuan pun bertanya, adik Linger, cuaca agak dingin tadi, ya. Cuacanya agak dingin, kata Xie Daoyun, merasa sedikit malu. Dia pura-pura pingsan, jadi dia hanya bisa berendam di dalam air sepanjang waktu. Dia sebenarnya merasa sangat kedinginan. Hari ini kamu mengalami cuaca yang sangat panas dan dingin, jadi kamu mungkin akan sedikit lemah dan sakit selama beberapa hari ke depan. Pastikan untuk menjaga kesehatanmu, kata Zuan. Dia mengeluarkan beberapa pil bergizi setelah memikirkannya. Dengan statusnya saat ini, dia memperoleh beberapa pil khusus setiap bulan dari jabatan resminya dan gelar bangsawannya. Meskipun pil-pil itu tidak terlalu berharga, pil-pil itu tetap merupakan obat yang mujarab. Baiklah, terima kasih, Kakak Zhu, kata Xie Daoyun sambil mendekat ke sisinya. Kepalanya yang tertunduk masih memerah. Apa yang terjadi sebelumnya sungguh memalukan. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya ingin pingsan lagi. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, sepertinya aku mendengarmu menginterogasi para pembunuh di luar tadi. Apa kau belajar sesuatu? Bukankah kamu pingsan sebelumnya? Zuan berkata dengan senyum ambigu. Xie Daoyun terdiam. Biarkan aku mati saja, Dia hanya bisa menguatkan diri sambil berkata, saya terbangun dan mendengar sedikit menjelang akhir. Zuan tidak mengungkapnya dan memberinya penjelasan tentang apa yang terjadi. Itu benar-benar seorang Kasim, seru Xie Daoyun kaget. Itu saja sudah menjelaskan banyak hal. Ketika dia melihat ekspresi serius Zuan, dia bertanya, apa yang dipikirkan Kakak Zhu? Ketika dia melihat bahwa dia masih sedikit basah, membuat pakaiannya sedikit transparan, Zuan merasakan sesuatu yang sedikit bergejolak di dalam dirinya. Dia tidak menjawab dan langsung membasahi dirinya di kolam yang sedingin es. Dia menghela napas lega. Kakak Zhu, ada apa? Xie Daoyun melompat ketakutan. Pada saat yang sama, jantungnya mulai berdebar kencang. Iklan oleh Pub Future. Aku sudah berendam di kolam itu sebelumnya, dan Kakak Zhu juga sedang berendam di sana sekarang. Segala macam pikiran nakal muncul di kepalanya, membuatnya memerah dari telinga ke telinga. Dia bahkan bertanya-tanya apakah racun itu menyala lagi. Saya juga terkena racun itu, kata Zuan sambil mendesah. Hanya karena kultivasinya yang lebih tinggi, daya tahannya sedikit lebih kuat. Xie Daoyun menutupi wajahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa wajahnya panas membara. Beberapa adegan mulai muncul di benaknya. Kakak Zhu seharusnya membantuku melakukan detoksifikasi saat itu juga, jadi kita berdua akan baik-baik saja. Meski begitu, dia segera mengumpulkan pikirannya. Kenapa aku jadi mikirin hal-hal kayak gitu? Kakak Zhu emang cowok sejati. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan topik sebelumnya. Mungkinkah itu seseorang yang dikirim oleh Putri Mahkota? Lagi pula, dialah satu-satunya yang tahu tentang kepulanganmu. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan dia. Mengapa Kakak Zhu begitu yakin? Xie Daoyun bertanya, terdengar sedikit terkejut. Zuan tidak mungkin mengatakan padanya bahwa dia dan Bi Linglong memiliki hubungan intim seperti itu, bukan? Dia hanya bisa menjelaskan, Putri Mahkota tidak punya motif. Semua orang tahu bahwa aku adalah seseorang dari Istana Timur, bawahannya yang paling cakap. Dia saat ini sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan di ibu kota dan membutuhkan orang untuk digunakan, jadi mengapa dia mungkin bertindak melawanku? Jika bukan Putri Mahkota, pastilah golongan permaisuri. Dari apa yang dikatakan kakak besar Zhu, golongan permaisuri berselisih dengan golongan Putri Mahkota. Kaisar telah meninggal, dan putra mahkota lemah secara intelektual. Orang yang mengambil keuntungan di sini akan dapat merebut otoritas terbesar. Sementara itu, permaisuri dan putri mahkota semuanya memiliki alasan yang tepat untuk mengincar otoritas itu, jadi tentu saja mereka harus bertarung, kata Xie Daoyun. Karena kamu adalah bawahan putri mahkota yang cakap, selama permaisuri menyingkirkanmu, pihak putri mahkota akan sangat lemah. Dia tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak mungkin permaisuri. Kenapa? Jawab Xie Daoyun, sekarang merasa sangat bingung. Zuan begitu yakin ketika dia mengatakan bahwa itu bukan putri mahkota, dan dia juga yakin dalam penolakannya bahwa permaisuri adalah pelakunya. Dari mana sang kakak besar mendapatkan kepercayaan dirinya? Zuan mulai pusing.
Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan permaisuri, kan? Dia menjawab, permaisuri dan aku sebenarnya punya hubungan pertemanan. Hubungan kami tidak buruk, jadi aku yakin dia tidak akan menyakitiku. Xie Daoyun cukup terkejut mendengarnya. Permaisuri biasanya tinggal di dalam dan jarang keluar, jadi kehadirannya sudah sangat rendah sehingga bahkan pejabat istana pun tidak melihatnya. Xie Daoyun tidak menyangka dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Zuan. Rupanya permaisuri sudah lama merencanakannya. Namun, dia tidak curiga dengan hubungan Zuan dengan permaisuri. Lagi pula, dengan status permaisuri, itu juga tidak masuk akal. Orang biasa tidak akan memikirkan hal seperti itu. Ketika Zuan mengucapkan kata-kata itu kepada kaisar di ruang bawah tanah rahasia, kemungkinan besar itu hanya untuk membangkitkannya agar menyelamatkan kita. Kakak Zhu, meskipun aku tidak begitu mengerti politik, aku tetap tumbuh dalam keluarga pejabat dan tahu bahwa hubungan pribadi tidak pernah bisa diandalkan. Kau sendiri tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati, Xie Daoyun tidak bisa tidak mempertanyakannya. Zuan sekarang mulai berpikir sendiri. Tidakkah kau bilang kalau itu benar-benar permaisuri? Dia benar-benar tidak bisa membayangkan wanita yang berapi-api dan penuh gairah itu akan melawannya. Namun, pikirannya bergerak cepat. Hubungan mereka pada akhirnya hanya sekadar pertukaran minat. Dia membutuhkan darahnya yang sangat berbakat untuk mengobati luka-lukanya, dan sekarang setelah dia pulih, dia tentu saja tidak membutuhkannya lagi. Dia juga berbohong padaku saat itu. Dia bilang dia butuh banyak sesi untuk pulih, tetapi dia sudah pulih lebih awal, menjadi Grandmaster saat itu. Siapa yang bisa menebaknya, sungguh. Jika sang permaisuri bersedia membuat pilihan seperti itu, mengapa sang putri mahkota juga tidak bersedia? Jelajahi cerita-cerita yang update di novel.com. Keluarga kerajaan benar-benar berbeda dari yang lain. Klan kekaisaran adalah yang paling kejam dari semuanya. Linger benar, orang yang paling mengerti rencana perjalananku adalah sang putri mahkota. Namun, dia tidak membiarkan masalah yang mengganggunya terlalu lama. Dia tidak peduli rencana macam apa yang mereka miliki, dia akan mengakhirinya dengan satu tebasan pedang. Masih ada beberapa jam lagi sebelum fajar. Sebaiknya kamu istirahat dulu, kata Zuan kepada Xie Daoyun. Xie Daoyun menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Kakak Zhu, haruskah kau tidur denganku? Bab 1872, diusir dari Istana Timur. Hah? Tanya Zuan. Dia tidak pernah menyangka Xie Daoyun yang mulia dan terhormat akan mengusulkan hal seperti itu. Xie Daoyun tersentak saat melihat reaksinya. Wajahnya langsung memerah. Dia berkata, tidak, yang benar adalah apakah kamu bisa tinggal di sisiku malam ini? Maksudmu tidur bersama di kamar yang sama? Tanya Zuan. Ah, tidak, itu bukan yang kumaksud. Tolong jangan salah paham, Xie Daoyun terdiam. Ketika melihat gadis itu hampir menangis, Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya, kamu takut sendirian? Ya, benar sekali. Xie Daoyun buru-buru menjawab dan mengangguk cepat. Dia sangat tersentuh. Hampir terjadi salah paham, seolah-olah aku ingin melakukan itu padanya. Syukurlah kakak mengerti aku. Dia benar-benar orang yang baik dan ramah yang pandai memahami orang lain. Xie Daoyun diam-diam menatap Zuan, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Zuan mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apakah pembunuh lain akan dikirim untuk mengejar kita, jadi kita tetap di ruangan yang sama. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Jika hal serupa terjadi lagi, dia akan sangat menyesal jika Xie Daoyun berakhir dalam bahaya. Xie Daoyun diam-diam menyuarakan persetujuannya. Jelas dia yang menjagaku, tapi dia malah berpura-pura seolah kami saling menjaga. Kakak Zhu sangat perhatian. Cepatlah tidur. Akan lebih baik jika kau bisa mengeluarkan energi dingin dalam dirimu lebih cepat agar kau tidak masuk angin, kata Zuan. Awalnya, ia ingin menolongnya, tetapi mereka sudah terlalu sering melakukan kontak fisik, jadi ia benar-benar tidak ingin melewati batas. Baiklah. Terima kasih, Kakak Zhu, kata Xie Daoyun sambil mengangguk. Kemudian, dia duduk di tempat tidur dan mulai mengalirkan energinya. Budidayanya tidak rendah. Jika bukan karena dia telah diracuni, para pembunuh kemungkinan tidak akan bisa menang melawannya. Zuan memperhatikannya menyelesaikan proses itu, lalu menarik layar untuk memisahkannya.
Saya kemudian duduk di kursi untuk bermeditasi. Xie Daoyun sengaja berguling-guling di tempat tidur, merasa sulit untuk tidur. Ketika dia memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi, wajahnya langsung memerah. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat sosok tampan dan ceria di sisi lain, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Status macam apa yang dimiliki kakak Zhu sekarang? Namun, dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Dia harus bekerja keras untuk menjagaku. Dia merasa kasihan dan berkata, "Kakak Zhu, kamu bisa naik ke tempat tidur ini untuk tidur juga." Setelah mengatakan itu, detak jantungnya langsung bertambah cepat berkali-kali lipat. Dia tidak pernah menyangka akan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Pembaruan top novel di NOVL.com. Apa yang akan dipikirkan oleh kakak Zhu tentangku? Apakah dia akan menganggapku wanita yang mudah? Tidak apa-apa kalau dia setuju, tapi kalau dia menolak, apa yang akan kulakukan di masa depan? Lagi pula, dia tampaknya sudah menawarkan untuk tidur bersama beberapa kali. Jika tawarannya ditolak pada akhirnya, ketika dia memikirkan hal itu, wajahnya langsung menjadi pucat pasi, dan dia ingin mengipasi wajahnya sendiri beberapa kali. Apa yang sedang dia pikirkan hari ini? Dia punya berbagai macam pikiran, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Dia cepat-cepat menambahkan, kita masing-masing akan tidur di satu sisi. Tempat tidur ini cukup besar. Ah, ini masih sangat memalukan. Wanita bijak dan berbudi luhur mana yang mengundang seorang pria ke ranjangnya? Iklan oleh Pub Future. Zhu An juga merasa agak bimbang. Dia tahu bahwa Xie Daoyun tidak benar-benar memiliki pikiran kotor saat mengundangnya, tetapi dia hanya terlalu malu untuk melihatnya duduk bermeditasi sendirian. Dia hendak menolak, tetapi ketika dia melihat ekspresi gugup dan takut Zhu An, dia tiba-tiba terdiam. Dia sepertinya telah menolaknya beberapa kali. Jika dia terus menolaknya, apa martabatnya yang tersisa? Dia berkata, tidak apa-apa juga. Kalau begitu aku akan mengganggu adik perempuan Linger. Kau tidak menggangguku, sama sekali tidak. Xie Daoyun hampir berteriak keras saat mendengar persetujuannya. Dia tahu betapa cantiknya kakak laki-lakinya Zhu. Alasan mengapa dia setuju tidak mungkin karena dia memikat dalam hal apapun, itu pasti karena dia khawatir akan membuatnya kehilangan muka. Kakak Zhu sangat hebat. Ketika dia melihatnya berjalan mendekat, Xie Daoyun memberinya separuh tempat tidur. Kemudian, dia membungkus dirinya dengan selimut. Ruangan itu begitu sunyi sehingga dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Zhu An tidak bisa menahan tawa. Dia berbaring dan berkata, "Selamat malam, adik perempuan Linger." Xie Daoyun merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dia terus bertanya-tanya, bagaimana jika kakak Zhu memelukku? Apa yang akan kulakukan? Haruskah aku berpura-pura tidur dan diam-diam membiarkannya, atau haruskah aku mengambil inisiatif untuk menanggapinya? Jika yang pertama, bagaimana jika kakak Zhu berpikir aku tidak mau? Namun jika yang kedua, kakak Zhu akan salah paham dan menganggapku sebagai wanita seperti itu. Iya, Xie Daoyun, apa yang kalian pikirkan? Kakak Zhu adalah pria sejati dengan semangat pantang menyerah, pria sejati yang tak tertandingi. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Meski begitu, saat gelisah dan berputar-putar di malam hari, ada kemungkinan dia tidak sengaja meletakkan tangan dan kakinya di tubuhku. Aku akan berpura-pura tidak memperhatikan. Diam-diam dia menyingkirkan selimut untuk melihatnya beberapa kali, tetapi dia melihat Zhu An sedang berbaring di sana, tepat di ujung tempat tidur. Matanya terpejam dan napasnya teratur, dia tampak sudah tertidur. Kakak Zhu memang tampan. Semua wanita dari Bright Moon City bilang adikku tampan, tapi aku sama sekali tidak merasa begitu. Dibandingkan dengan kakak Zhu, dia terlalu jauh. Setelah melalui banyak hal sepanjang malam, dia benar-benar kelelahan. Saat berbagai macam pikiran tak masuk akal melintas di kepalanya, dia tanpa sadar tertidur. Keesokan paginya, seberkas sinar matahari keemasan menerobos awan dan menyinari mereka berdua. Langit di kejauhan berangsur-angsur cerah, dan suara koko ayam jantan memenuhi udara dari waktu ke waktu. Xie Daoyun perlahan membuka matanya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa pada malam sebelumnya. Namun, dia bermimpi bahwa dia tidak sengaja memasuki dunia es dan salju. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah gunung bersalju besar. Namun, ketika dia merasa sangat dingin,
dia bertemu dengan seekor beruang coklat besar. Beruang coklat besar itu benar-benar hangat. Dia berhasil melewati malam yang dingin itu dengan meringkuk di pelukannya. Kemudian, dia tampak telah menjadi seekor beruang betina. Beruang besar itu benar-benar hebat, tetapi ada sesuatu di samping perutnya yang sangat besar. Ketika mengingat mimpi konyol itu, Xie Daoyun tak kuasa menahan senyum. Namun, saat itu juga matanya terbuka. Ketika melihat pemandangan di depannya, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Beruang coklat besar apa? Itu jelas kakak Zhu. Dia khawatir dia akan melakukan hal-hal nakal di malam hari, tetapi dia masih tidur di sisi tempat tidur dengan baik. Tidak ada perubahan sama sekali dari posturnya malam sebelumnya. Sebaliknya, dia melilitnya seperti gurita. Lengannya yang melingkari lehernya adalah satu hal, tetapi bahkan kakinya dijepit di pinggangnya. Iklan oleh Pub Future. Sangat memalukan. Dia diam-diam mengangkat kakinya karena takut akan mengejutkan Zuan. Dia perlahan menggerakkan kakinya sambil diam-diam menatapnya. Tolong jangan bangun, tolong jangan bangun, tolong. Dia benar-benar membeku, karena saat dia mengangkat kepalanya, dia kebetulan bertemu dengan sepasang mata yang cerah. Zuan tersenyum dan berkata, "Kamu sudah bangun." "Tidak," teriak Xie Daoyun, sambil bersembunyi di balik selimutnya ke samping seperti aliran listrik. Ia benar-benar ingin memukul dirinya sendiri berulang kali dengan tongkat besar dan membuatnya pingsan. Zuan bangkit dan merapikan pakaiannya. Dia berkata dengan suara hangat, "Adik Linger, kamu tidak perlu repot-repot. Kamu kedinginan tadi malam, jadi kamu secara alami akan bergerak ke arah sumber panas, itu wajar. Aku yakin postur tidur adik perempuanmu masih sangat anggun." Xie Daoyun sangat tersentuh. Kakak Zhu sangat perhatian sehingga dia memberiku alasan yang bagus. Bagaimana dia bisa terus bersembunyi di balik selimutnya? Dia menjulurkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Kakak Zhu, karena telah meredakan kecemasanku." Lalu tatapannya membeku. Zuan juga merasa sedikit canggung. Dia bangkit dan berjalan keluar, sambil berkata, "Aku akan membereskan barang bawaanku dulu. Adik perempuan bisa mandi dulu." Kemudian, dia membungkuk dan berlari. Wajah Xie Daoyun merah padam. Barang bawaan apa? Dia akhirnya tahu apa yang terjadi antara dia dan beruang coklat besar itu. Bagaimana tubuh mungil Nona Chu bisa menerima hal semacam itu? Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk ibu kota. Gerbang kota sudah terbuka, penuh dengan aktivitas rakyat jelata. Ada berbagai macam pembeli, pedagang, dan pengangkut barang. Sambil memandangi kota yang megah itu, Zuan berpikir dalam hati, "Kurasa aku kembali lagi." Pertama-tama, ia mengantar Xie Daoyun ke akademi. Di sanalah satu-satunya tempat di mana ia akan aman dari berbagai ancaman kekuatan. Kemudian, ia langsung menuju ke istana. Awalnya, dia khawatir Bilinglong akan mengadakan sidang pengadilan pagi. Bagaimanapun, Kaisar telah meninggalkan ibu kota dan meninggalkannya untuk membantu putra mahkota dalam memerintah kekaisaran. Dialah yang harus menangani masalah resmi istana kekaisaran. Namun, begitu dia memasuki istana, dia bertemu dengan pengawal kekaisaran Piao Duandiao dan Jiao Sigun. Keduanya tampaknya telah menunggu di sana sepanjang waktu. "Tuan Zhu." Keduanya menyapanya dengan gembira saat melihatnya. Zuan tidak dapat menahan senyumnya saat melihat sepasang orang aneh itu. Mereka saling bertukar salam. Jiao Sigun berkata, "Putri mahkota tahu bahwa Tuan Zhu akan kembali dalam beberapa hari, jadi dia mengirim kami saudara-saudara ke sini untuk menunggu di sini setiap hari. Dia bahkan secara khusus mengundurkan diri dari sidang pengadilan untuk menunggumu di Istana Timur." Piao Duandiao juga berkata sambil mendesah, "Aku telah bertugas di istana selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat putri mahkota begitu mementingkan satu orang." Zuan tertegun sejenak, tetapi kemudian hatinya terasa hangat. Bahkan seorang wanita karir yang sukses seperti putri mahkota, yang mengabdikan dirinya pada pekerjaannya, telah melakukan hal yang sangat jauh untuknya. Dia dapat merasakan betapa wanita itu peduli padanya. Saat mereka mengobrol, rombongan itu segera tiba di Istana Timur. Mereka dapat mendengar putra mahkota berteriak keras dan tahu bahwa ia sedang mempermainkan para kasim dan pembantu. Zuan mengunjungi putra mahkota. Meskipun sang pangeran bodoh, ada begitu banyak mata yang mengawasi saat ini. Zuan harus menunjukkan etika yang tepat sebagaimana mestinya. "Mata Zhao,
Ruizi juga berbinar saat melihat Zuan. Dia melambaikan tangannya yang gemuk dan berkata, "Kamu sudah lama keluar. Apakah kamu membawa hadiah yang menyenangkan untuk putra mahkota ini?" Zuan terdiam. Ia berkata, "Saya minta maaf, putra mahkota. Saya sedang terburu-buru dan harus menjalankan tugas. Saya lupa menyiapkan hadiah untuk putra mahkota. Saya pasti akan menebusnya saat saya memasuki istana nanti." Dia hampir mati selama perjalanan ini, mana mungkin dia punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. "Apa yang lebih penting dari hadiahku? Mengapa Anda kembali jika tidak membawa hadiah? Anak buah, pastikan untuk memberinya 30 pukulan keras agar dia punya otak lain kali. Lalu, gunakan dia dari Istana Timur." Putra mahkota menunjuk Zuan sambil mulai berbicara. Bab 1873, "Jika kamu tidak ingin wajah, aku akan membantumu dengan itu." Semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka menatap Zuan dan putra mahkota dengan gugup. Banyak dari mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Tidak ada yang berani mencoba menasihati putra mahkota sebaliknya. Bagaimanapun, meskipun putra mahkota lamban, dia sangat pandai bersikap kasar dan tidak masuk akal. Kasim-kasim dan pelayan-pelayan rendahan di Istana Timur seringkali menyinggung perasaannya selama permainan mereka dan diberi pukulan di depan umum. Bagaimana mungkin tubuh Kasim dan pelayan-pelayan rendah itu mampu menahan pukulan-pukulan itu? Jika mereka tidak bertahan hingga lumpuh, mereka akan dibunuh. Kadang-kadang, sang putri mahkota terdiam saat melihatnya, tetapi pada akhirnya sang putra mahkota tetaplah putra mahkota. Sang putri mahkota harus peduli dengan martabat dan harga dirinya dan tidak akan menghentikannya setiap saat. Jadi, selama bertahun-tahun, ia telah membuat beberapa lusin Kasim dan server menderita. Namun, tidak ada seorang pun yang menduga bahwa kali ini sang putra mahkota benar-benar akan marah kepada Zuan. Dengan statusnya, dia tidak seperti staf istana biasa. "Apa yang kalian semua lakukan? Lakukan saja," seru Zhao Ruizi dengan tatapan penuh semangat. Dia benar-benar ingin melihat adegan seseorang berteriak sampai babak belur. Ketika pembantu Rongmo muncul untuk menyambut Zuan dan melihat apa yang terjadi, dia segera berbalik untuk mencari sang putri mahkota. Dia selalu menganggap Zuan tidak sedap dipandang, merasa seolah-olah dia telah menggantikan posisinya sebagai pembantu terdekat sang putri mahkota. Namun, sebagai pembantu pribadi sang putri mahkota, dia tetap tahu apa yang paling penting. Bagaimana mungkin dia membiarkan putra mahkota memukul Zuan? Untuk server dan Kasim memasang ekspresi beku. Karena sang putra mahkota, mereka tidak punya pilihan selain mendekati Zuan sambil bertanya pelan, "Tuan Zhu, haruskah kita berpura-pura saja agar sang putra mahkota merasa lebih baik?" Zuan tidak diperuntukkan bagi pelayan dan Kasim, sebaliknya, ia melangkah maju ke wajah putra mahkota, berkata, "Putra mahkota, istana saat ini sedang mengalami perubahan besar. Anda seharusnya fokus pada pelajaran Anda. Apakah Anda hanya tahu cara bermain setiap hari? Dia bahkan tidak takut pada ayah bocah nakal ini, jadi mengapa dia takut pada putranya? Dia telah berencana untuk ikut bermain agar semua orang merasa dihargai, tetapi karena pihak lain tidak menginginkannya, dia akan membantu sang pangeran memainkan perannya. Dia sudah beberapa kali berada di ambang hidup dan mati, dan semua lawan jenisnya adalah orang-orang yang berada di puncak dunia ini. Dia secara alami membawa aura yang mengintimidasi kemanapun dia pergi. Bagaimana mungkin Zhao Ruizi yang bodoh ini bisa menahannya?" Putra mahkota sangat ketakutan menatap Zuan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia tergagap, Aku. Dia tidak lagi memiliki ekspresi arogan seperti sebelumnya. Pada saat itu, bahkan jiwanya pun gemetar. Meskipun dia bodoh, dia masih memiliki naluri. Dia secara alami merasa takut ketika menghadapi musuh yang kuat. Ketika para Dayang dan Kasim melihat bahwa putra mahkota begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain selain putri mahkota yang juga dapat mengendalikan putra mahkota sekarang. Tiba-tiba, seekor Kasim rendahan melompat keluar dari sisi putra mahkota dan berteriak, "Berani sekali. Zuan, kau tidak lebih dari seorang bawahan, namun kau berani memperlakukan putra mahkota dengan tidak hormat. Apakah kau masih tidak akan berlutut dan bersujud? Para pengawal, apakah kamu buta?
Tangkap dia sekarang juga. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan pandangan meremehkan. Kalian bahkan tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini. Kalian semua benar-benar terlalu bodoh. Aku membantu putra mahkota saat dia sangat membutuhkan bantuan, jadi dia pasti akan memiliki kesan yang baik terhadapku. Pasti akan lancar harapan di masa depan. Aku akan menjadi bintang di sisi putra mahkota, dan selain Kasim Wen dan Kasim Lu, semua orang harus memandangku dengan hormat. Jadi putra mahkota naik tahta, Kasim Wen atau Lu mana? Mereka bahkan tidak layak disebut. Iklan oleh Pub Future. Zuan memperhatikan. Itu adalah wajah baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin seseorang yang baru saja dipindahkan ke pihak putra mahkota, dan karena itu ingin memanjakan dirinya di depannya. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Kasim lolos begitu saja, dan berkata, pejabat ini adalah bendahara putra mahkota, yang ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia. Saya mengatur segalanya di Istana Timur, dan saya juga memegang tanggung jawab untuk memberi instruksi kepada putra mahkota. Saya tentu memiliki tugas untuk membatasinya ketika dia mengambil jalan yang salah. Anda adalah seseorang yang melayani putra mahkota, namun, Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana menaruh hati padanya saat bermain dengannya, Anda malah mendorong perilaku buruk dan memanjakannya. Ini tidak lebih dari sekedar merusak dan menipu putra mahkota. Orang-orang, tenang saja, orang bodoh yang patuh ini keluar dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Tinggalkan. Jawab Piao Duandian dan Jiao Sigun. Mereka sudah sangat marah. Ketika mereka mendengarnya, mereka segera menyeret sebatang kecil benda itu keluar. Kasim yang lebih rendah segera panik. Dia bertarung dengan panik dan berteriak, "Putra mahkota, selamatkan aku, putra mahkota. Tolong katakan sesuatu, putra mahkota." Suaranya segera menjadi semakin lembut. Jelas bahwa dia dibawa semakin jauh. Para dayang dan Kasim lain di Istana Timur menelan ludah dengan susah payah. Sebelumnya mereka merasa bahwa Tuan Zhu cukup ramah, tetapi kali ini, mengapa dia menjadi begitu mengesankan? Mengenai Kasim yang lebih rendah itu, tidak seorang pun dari mereka yang bersimpati padanya. Di istana ini, tidak seorang pun dari mereka yang bertindak tidak sesuai dengan sanjungan akan menemui akhir yang baik. Zhao Ruizi kini gemetaran. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah bahwa mata itu terlalu menakutkan, seolah-olah dia sedang melihat binatang pemakan manusia. Dia bertanya sambil gemetar ketakutan. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak menginginkan hadiah itu lagi? Zuan berjalan ke meja di samping dan mengambil penguasa disiplin dari rak. Dia berkata, putra mahkota seharusnya memikirkan cara menangani urusan pemerintahan, tetapi Anda hanya tahu cara bermain-main dan membuat masalah. Untuk membantu putra mahkota agar tidak terlalu nakal dan membuat masalah di masa mendatang, sebagai bendahara, saya tentu harus mendisiplinkan Anda sebagai pengganti yang mulia. Dia berjalan ke arah putra mahkota. Sambil berbicara, tidak, Zuan langsung menghantamkan penggaris itu ke pantatnya. Suara pah yang keras dan jelas memenuhi udara. Semua orang yang hadir dapat membayangkan pantat gemuk sang putra mahkota dipukul dengan keras hanya dari suaranya. Para Kasim dan pembantu saling memandang dengan cemas. Tuan Zhu benar-benar berani menyerang putra mahkota. Bahkan Raja Qi pun tidak bisa melakukan hal seperti itu sebelumnya. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Kasim yang lebih rendah dari sebelumnya telah menjadi pelajaran bagi mereka. Tidak ada dari mereka yang ingin melangkah maju dan menjadi orang yang malang itu. Sementara itu, Zuan, secara tegas, adalah guru putra mahkota dan memiliki alasan yang tepat untuk mendisiplinkannya. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam menganggapnya pantas mendapatkannya. Para pelayan dan Kasim ini selalu diganggu oleh putra mahkota yang tiran. Mereka semua marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, begitulah adanya. Mereka masih khawatir. Mereka tidak berani menyelamatkannya, tetapi jika tidak, mereka bisa saja terlibat dalam kesalahan di kemudian hari. Mereka hanya bisa memberikan tatapan memohon kepada sang putri mahkota. Mungkin hanya dia yang bisa menyelesaikan situasi ini. Seseorang hendak mengirim laporan, tetapi kemudian melihat bahwa sang putri mahkota sudah berjalan perlahan keluar. Dia mengenakan jepit rambut phoenix emas di rambutnya. Saat dia berjalan perlahan, jepitan itu mengeluarkan suara yang tajam dan merdu.
Tanda kecantikan merah di antara alisnya membuat kulitnya yang putih tampak lebih seputih salju. Ketika dia melihat pemandangan yang terjadi di depan matanya, wajahnya yang memukau tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Cerita favorit Anda di novel.com. Rongmo telah melaporkan bahwa putra mahkota mengganggu Zuan, jadi dia datang dengan cepat untuk menyelamatkan situasi. Namun, bagaimana mungkin Zuan bisa memukuli putra mahkota secara sepihak? Linglong, cepatlah dan selamatkan aku. Pinta Zhao Ruizi. Pantatnya sudah mulai terluka karena dipukul puluhan kali, membuatnya berteriak, "Mama," dan "Papa." Ketika dia melihat Bilinglong, dia langsung melihat penyelamatnya. Pandangan orang lain beralih ke putri mahkota, bertanya-tanya seperti apa reaksinya. Dia mungkin akan marah, kan? Putra mahkota adalah suaminya, dan dia sedang diceramahi oleh pria lain. Meskipun putra mahkota dipukul, yang sebenarnya dipukul adalah harga dirinya sendiri, kan? Tentu saja, Tuan Zhu adalah pejabat terpenting di Istana Timur. Putri mahkota mungkin tidak akan menegurnya terlalu keras. Dengan kebijaksanaan sang putri mahkota, dia tentu akan menemukan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Tepat saat itu, sang putri mahkota angkat bicara. Suaranya tegas dan jelas, namun tetap saja mengandung nada dingin dan keterasingan alami. Ia menjawab, "Mengapa putra mahkota memanggilku? Tuan Zhu adalah guru putra mahkota, jadi tentu saja ia perlu mengoreksi kesalahanmu. Pada akhirnya, ini sebenarnya karena kelalaianku sendiri. Kau menolak untuk mendengarkan ketika aku menasihatimu, dan seharusnya kau sudah mengubah kebiasaanmu sejak lama. Sekarang, Tuan Zhu melakukan apa yang ingin kulakukan selama ini." Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Zhao Ruizi langsung kehilangan harapan terakhirnya. Dia langsung memohon kepada Zuan, "Tuan Zhu, saya salah. Tolong jangan pukul saya lagi." Iklan oleh Pub Future. Zuan tentu saja harus memberinya sedikit muka sekarang karena putri mahkota sudah ada di sini. Ia mengembalikan penguasa itu dan berkata, "Obat yang baik rasanya pahit, nasihat yang setia membuat telinga berdenging. Saya harap putra mahkota telah belajar dari pelajaran ini dan Anda akan kembali ke jalan yang benar setelah ini." "Ya, ya, ya." Zhao Ruizi menjawab sambil mengangguk cepat. Semua orang di Istana Timur tercengang. Mereka menduga bahwa putri mahkota mungkin tidak akan benar-benar menghukum Tuan Zhu sebanyak itu, tetapi mereka tidak menyangka dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kritikan. Sebaliknya, mereka telah mencaci maki putra mahkota bersama-sama. Tidak seorang pun dari mereka yang menduga hal seperti itu sama sekali. Adegan ini, bagaimana mereka bisa mengatakannya? Itu hampir seperti suami istri yang menceramahi seorang putra. Aneh, namun masuk akal jika mereka memikirkannya. Mereka bahkan merasa sedikit kagum pada sang putri mahkota. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menegakkan keadilan dan tidak membiarkan perasaan pribadinya menghalangi. Para pejabat yang dihormati dan disegani dalam sejarah mungkin tidak lebih baik dari ini, bukan? Duh, menikah dengan putra mahkota, rasanya seperti ada seikat bunga yang ditusuk ke dalam tumpukan pupuk kandang. "Tuan Zhu, ikuti saya kembali ke istana. Ada yang ingin kutanyakan padamu mengenai apa yang terjadi di Gunung Valet," kata Bilinglong, berbalik untuk berjalan menuju kamarnya setelah berbicara. Ia tidak memberi Zuan kesempatan untuk menjawab. Zuan segera mengikuti, sambil memperhatikan sosoknya yang anggun dan ramping serta mendengarkan dentingan batu giok dan rumbai yang dikenakannya, hati pun berangsur-angsur tenang. Ia merasakan ketegangannya yang berapi-api, wajah Bilinglong yang biasanya menjaga martabat putri mahkotanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Mereka segera tiba di istana pribadinya. Bilinglong mengangkat semua pelayan yang ada di sekitarnya dan berkata, "Saya punya beberapa masalah rahasia untuk dibicarakan dengan Tuan Zhu. Rongmo, jaga pintu masuk dan jangan biarkan siapapun mendekat." "Mengerti," jawab Rongmo. Dia adalah pelayan pribadi sang putri mahkota dan tentu saja tahu bahwa masalah ini sangat penting, jadi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia membawa pelayan lainnya dan keluar. Ada desas-desus bahwa kaisar telah meninggal. Tidak ada seorang pun yang peduli apakah sesuatu itu pantas atau tidak. Pintu tertutup. Zuan hendak membuka mulutnya ketika aroma harumnya menyengat. Bilinglong segera melemparkan dirinya ke arah Zuan sambil mengerang. Sepasang bibir penuh dan basah menempel padanya,
dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggang rampingnya dengan erat. Keduanya akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Tak perlu kata-kata tambahan, mereka mengungkapkan cinta mereka dengan penuh gairah. Sepertinya mereka benar-benar ingin menyatu sepenuhnya. Jangan mencium leherku, itu mungkin ditinggalkan bekas. Sementara itu, Zhao Ruizi semakin kesal setelah pukulannya itu. Namun, ketika dia mengingat tatapan mata Zuan yang menakutkan, dia tentu saja tidak berani menemukannya. Aku seharusnya meminta bantuan Linglong saja. Sebelumnya, dia sering membantuku. Namun, ketika dia tiba di istananya, dia dihentikan oleh Rongmo. Zhao Ruizi langsung kesal. Dia berharap, aku ingin bertemu Linglong. Rongmo berkata tanpa rasa khawatir, Putri Mahkota sedang membicarakan hal-hal penting di dalamnya. Dia tidak akan bertemu dengan siapapun. Bab 1874, Kejahatan yang Memalukan. Ketika mendengar nama Zuan, tubuh Zhao Ruizi gemetar. Ketika dia mengingat bagaimana Zuan telah memukulnya dengan kejam, dia pun gemetar. Namun, dia sudah terbiasa menggunakan kekuatannya. Pergi begitu saja agak terlalu memalukan. Dia menjulurkan lehernya dan bertanya, tidak bisakah aku kembali ke istana istriku sendiri? Rongmo tercengang. Situasi saat ini memang tampak agak aneh. Putri Mahkota dan seorang pria lain tinggal di sebuah kamar sendirian, sementara sang suami dilarang di luar. Namun, dia segera menenangkan pikirannya dan berkata, maafkan aku, Putra Mahkota. Putri Mahkota benar-benar sedang membicarakan hal-hal yang sangat penting dengan Tuan Zhu. Begitu semuanya selesai, pelayan ini pasti akan segera memberitahu Putra Mahkota. Putri Mahkota benar-benar memiliki informasi penting untuk diterima dari Zuan. Itu terkait dengan kenaikan tahta sang Putra Mahkota, jadi bukan hal yang lebih penting. Tetapi bagaimana mungkin dia tahu bahwa mereka sama sekali tidak membicarakan hal itu, melainkan bertukar minat. Zhao Ruizi mengucapkan kata-kata itu hanya karena ketidakadilan. Tidak mungkin dia berani masuk ke dalam untuk menghadapi Bilinglong karena kesal dengan Zuan. Namun, saat itu, seorang pembantu lewat sambil membawa kandang. Ketika dia melihatnya, dia langsung mengalihkan perhatiannya. Dia segera berlari dan berkata, kedua kelinci kecil ini sangat lucu. Cepat keluarkan mereka agar Putra Mahkota ini bisa bermain dengan mereka. Pelayan rendahan itu langsung tampak gelisah. Ia berkata, Putra Mahkota, ini adalah kelinci kesayangan sang Putri Mahkota. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Zhao Ruizi menjawab dengan tidak senang, bahkan Putra Mahkota ini tidak bisa bermain dengan mereka. Aku jelas melihat Tuan Zhu menyentuh mereka sebelumnya, tetapi kalian tidak pernah mengatakan apapun saat itu. Tuan Zhu lebih lembut, kata pelayan itu dengan kesal. Putri Mahkota berkata sebelumnya bahwa tidak ada makhluk kecil yang dapat hidup lebih lama dari 1 hari di tangan Putra Mahkota, jadi Putra Mahkota tidak boleh menyentuhnya. Omong kosong. Katidit baru mati setelah 2 hari. Zhao Ruizi langsung membalas. Ia mencengkeram tangannya untuk mencoba mengambilnya, tetapi pelayan yang lebih rendah melindungi kandangnya dengan erat. Ia tahu bahwa ia sendiri bisa berakhir dalam bahaya jika ia membiarkan hewan peliharaan kesayangannya sang Putri Mahkota terluka. Ia berkata, Putra Mahkota, tolong jangan ganggu pelayan yang rendah hati ini lagi. Bagaimana kalau kau bertanya kepada Putri Mahkota terlebih dahulu dan melihat apakah dia mengizinkanmu menyentuhnya? Ketika teringat penampilan Bilinglong yang sedang beraksi, Zhao Ruizi menggigil. Dia tahu bahwa Bilinglong paling membencinya karena telah meluangkan waktu untuk hal-hal sepele dan tentu saja tidak berani. Lupakan saja, aku tidak akan menyentuhnya lagi, oke? Zhao Ruizi menjawab dengan enggan. Aku bisa melihatmu bermain dengan mereka dan tidak menyentuhnya, kan? Bahkan jika dia tidak bisa menyentuhnya, hanya menonton saja sudah cukup bagus. Hah! Seru pelayan rendahan itu, tercengang. Dia tidak pernah menyangka dia akan mengajukan lamaran seperti itu. Bagaimana otaknya bekerja? Saat itu, Rongmo berkata tanpa daya, bawa saja dia keluar untuk melihatnya. Biarkan dia bahagia sebentar. Putra Mahkota baru saja mendapat perlakuan dingin beberapa saat sebelumnya. Jika ditolak lagi, dia mungkin akan mengamuk hebat. Iklan oleh Pub Future. Amukan dari inkarnasi iblis ini tentu akan menjadi sakit kepala yang hebat. Ketika pembantu itu mendengar itu, dia dengan hati-hati membuka kunci kandang dan mengeluarkan 2 ekor kelinci seputih salju.
Dia dengan lembut menggendong kelinci-kelinci itu sambil bertanya, "Putra mahkota, bagaimana Anda ingin pelayan ini bermain dengan mereka?" "Kelinci-kelinci itu sangat lucu," seru Zhao Ruizi. Dia sudah lama menginginkan hewan peliharaan Bilinglong ini. Bilinglong sedang mengobrol dengan Zuan sekarang, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersenang-senang. Dia menyarankan, "Bagaimana kalau kamu menggosok dan meremasnya untukku?" Pembantu itu bingung, tetapi dia tetap melakukannya. Dia bertanya, "Seperti ini." Zhao Ruizi agak tidak puas. Ia menjawab, "Apakah kamu tidak makan hari ini? Gunakan sedikit tenaga, uleni." Dengan sedikit tenaga lagi, pembantu itu agak khawatir. Dia berkata, "Mereka akan terluka jika aku menggunakan kekuatan lebih." Zhao Ruizi mendengus. Bagaimana mereka bisa terluka semudah itu? "Kalau kamu tidak berani, biarkan aku yang melakukannya." Pembantu itu berseru ngeri, "Pelayan ini akan melakukannya." Semua orang di Istana Timur tahu bahwa putra mahkota sangat suka bermain-main dengan makhluk kecil seperti itu. Jika dia tidak menggunakan pisau untuk memotong kaki mereka satu persatu, dia menggunakan lilin untuk memanggangnya. Makhluk-makhluk kecil itu akhirnya semakin kesakitan dan menderita saat mereka semakin melawan, sementara dia semakin bersemangat. Dia bahkan menemukan cara baru untuk bermain belum lama ini, yaitu dengan menghancurkan katak. Dia akan menghancurkan katak berlendir di tangannya sampai mereka meledak. Dia menyukai perasaan isi perut di mana-mana, jadi dia menyuruh bawahannya untuk menangkap katak untuknya dari kebun. Hasilnya, hampir tidak ada suara kodok yang tersisa di istana kekaisaran. Semua staf sudah waspada, tetapi tidak mungkin mereka bisa melaporkan masalah sepele seperti itu kepada putri mahkota. Bagaimanapun, putra mahkota adalah calon kaisar, sementara mereka adalah suami istri. Jika mereka melaporkan masalah kecil seperti itu, mereka tidak hanya tidak akan menerima keuntungan apapun, mereka juga akan dengan mudah menimbulkan kemarahan putra mahkota. Siapapun yang bertahan lebih dari 3 bulan di istana telah belajar bagaimana mengutamakan keselamatan mereka sendiri daripada masalah prinsip. Jangan bilang kalau putra mahkota ingin bermain dengan kelinci-kelinci ini seperti dia menghancurkan katak-katak itu. Bagaimana mungkin pembantu itu berani membiarkannya menyentuhnya? Jika dia tidak sengaja menghancurkannya karena kegembiraan, kepalanya sendiri akan ikut hancur. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatannya. "Kamu terlalu membosankan. Jangan hanya meremas dan menggosoknya, gunakan kekuatanmu untuk meremasnya," kata Zhao Ruizi. Dia semakin bersemangat setelah menonton, ingin melakukannya sendiri. Pelayan itu tidak berani memberinya kesempatan. Dia menghalanginya dengan tubuhnya sambil melakukan apa yang dikatakannya, bertanya, "Putra mahkota, seperti ini?" "Ya, lebih tepatnya begitu. Gunakan lebih banyak kekuatan," kata Zhao Ruizi. Ketika dia melihat kelinci-kelinci yang biasanya disayangi Bilinglong diremas menjadi berbagai bentuk di tangan orang lain, dia merasakan semacam kegembiraan yang terlarang. "Kalian biasanya sangat disayanginya sehingga aku bahkan tidak bisa menyentuh kalian. Sekarang saat yang tepat untuk benar-benar menyiksa kalian sedikit." Namun, setelah mengamatinya beberapa saat, ia merasa sedikit tidak puas. Ia berkata, "Hanya ini saja tidak cukup. Jilatlah sekuat tenaga." Iklan oleh Pub Future. Pelayan rendahan itu tercengang. "Permintaan aneh macam apa ini?" Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Ketika melihat ekspresi aneh pembantu dan Rongmo, Zhao Ruizi berkata dengan bangga, "Buku yang kubaca mengatakan bahwa kelinci menggigit saat mereka takut. Putra mahkota ini ingin menguji apakah itu benar atau tidak. Setelah meremas mereka seperti ini, kamu akan menjilati mereka sampai tubuh mereka tertutup air liur. Cobalah untuk memprovokasi mereka sebanyak mungkin dan lihat apakah mereka akan menggigitmu." Pelayan rendahan itu hampir menangis. Ia berkata, "Putra mahkota, jika aku membasahi hewan peliharaan putri mahkota dengan ludah, putri mahkota akan mencambukku sampai mati." Permintaan aneh macam apa ini? Akhirnya dia tahu mengapa para Dayang dan Kasim di Istana Timur selalu diganti. Putra mahkota selalu mengajukan tuntutan yang semakin tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa menahan kegilaannya? Zhao Ruizi mengerutkan kening dan berkata, "Kamu takut pada putri mahkota, tapi apakah kamu tidak takut kalau aku akan memukulmu sampai mati sekarang juga?" Pelayan ini tidak akan berani.
Pelayan ini akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Pembantu itu terisak, berlinang air mata. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa daya. Zhao Ruizi menghela napas panjang penuh kepuasan saat melihat pelayan rendahan itu mencium kedua kelinci itu sekujur tubuh. Setelah waktu yang lama berlalu, pelayan istana berteriak kaget. Zhao Ruizi tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Hahaha, kelinci benar-benar menggigit saat mereka panik." Suara-suara dari luar terdengar hingga ke dalam istana dari waktu ke waktu. Bilinglong bangkit dengan wajah memerah, berkata, "Bajingan itu semakin tidak terkendali. Aku akan memberinya pelajaran." Dia merasa sedikit bersalah saat pertama kali mendengar kedatangan putra mahkota. Dia tidak bisa menahan rasa bersalahnya. Meskipun mereka berdua tidak pernah benar-benar bertingkah seperti suami istri, di mata orang lain, dia adalah suaminya. Namun, serangkaian perilaku Zhao Ruizi benar-benar membuatnya frustrasi, jadi semua rasa bersalahnya segera sirna. Sebaliknya, saat dia memikirkan bagaimana dia sebenarnya menikah dengan orang bodoh seperti itu, dia tidak bisa menahan tangis kepahitan. Zuan menariknya kembali dan berkata, "Dia baru saja dipukuli, jadi dia mungkin merasa tidak enak badan. Biarkan saja dia melampiaskannya sedikit. Dia akan bermain dengan caranya sendiri, dan kita akan bermain dengan cara kita sendiri." Bilinglong bersandar di dadanya. Dia menatapnya dengan jengkel dengan matanya yang berkaca-kaca. Dia menjawab, "Kamu masih berani mengatakan itu? Kamu benar-benar berani memukulnya di depan umum, bagaimana mungkin kamu begitu berani? Dia adalah putra mahkota, dan ada begitu banyak orang di sini. Jika berita ini sampai ke pengadilan, banyak orang akan mengajukan tuduhan pelanggaran terhadapmu. Aku berbicara kepadanya dengan baik, tetapi dia bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, dia tidak bisa menyalahkanku karena berunding dengannya melalui cara lain," kata Zuan sambil tersenyum. "Lagi pula, aku tidak hanya berani menghajar putra mahkota, aku juga berani menghajar putri mahkota." Bilinglong merasakan sesuatu yang besar bergerak di sampingnya. Ia hampir meleleh di tempat. Namun, akal sehatnya tetap menang dan ia menekan gaunnya, sambil berkata, "Pakaianku terlalu rumit saat ini, tidak akan ada cara untuk memperbaikinya jika tidak dirapikan. Nanti, para pelayan akan menyadari ada yang tidak beres." Gaun resmi sang putri mahkota sangat detail dan rumit, sering kali membutuhkan bantuan beberapa dayang istana untuk mengenakannya. Butuh waktu 1 jam untuk mengenakannya. Dia juga merasa sedikit menyesal saat berbicara. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan berpakaian sedikit lebih santai. Namun, dia juga ingin menyambut kekasihnya dengan sisi terindahnya. Bagaimana dia bisa mengharapkannya bersikap begitu kurang ajar, melakukan ini ketika mereka masih di Istana Timur? Zuan juga sedikit kecewa. Dia tidak tahu orang idiot mana yang membuat pakaian tidak praktis seperti itu. Ketika dia memikirkan bagaimana orang ini biasanya memiliki sedikit keraguan di hadapannya, tetapi sekarang begitu berani, Bilinglong akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, "Apakah Yang Mulia benar-benar mati?" "Benar sekali. Dia meninggal di ruang bawah tanah rahasia," jawab Zuan. Bilinglong menghela napas lega. Kemudian, dia menatapnya dengan ekspresi rumit, dan bertanya, "Apakah kamu membunuhnya?" Zuan dengan lembut mengaitkan dagunya dengan jarinya dan mengagumi wajahnya yang memukau. Dia menjawab, Mungkinkah Putri Mahkota ingin menuduhku melakukan kejahatan yang paling memalukan?" Bab 1875, Jalan yang Berbeda. Bulu mata Bilinglong berkedip pelan. Dia menjawab, "Apakah kamu belum cukup memalukan? Hal-hal yang dilakukan orang ini pada tubuhnya sendiri sudah cukup untuk membuat klannya dieksekusi berkali-kali." Ketika melihat bibir wanita itu berkerut, Zuan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menciumnya lagi. Bibir mereka baru terpisah setelah sekian lama. "Ah, lip glossku berantakan. Aku harus memperbaikinya dulu, atau orang lain akan melihatnya," seru Bilinglong. Dia mengeluarkan sepotong pipi merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghadap cermin dan dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Zuan berdiri di belakangnya dan membantunya merapikan rambut yang berantakan. Kemudian, dia mulai menceritakan apa yang terjadi di Gunung Valet dan di ruang bawah tanah rahasia. Keduanya telah menggabungkan jiwa Zhao Han yang terbelah saat persidangan putra mahkota, jadi tidak perlu menyembunyikan hal-hal seperti itu darinya.
Paman Raja Qi benar-benar berinvestasi besar dalam hal ini, kata Bilinglong. Dia menghela napas dalam-dalam saat mengetahui bahwa Raja Qi telah mempersiapkan jebakan sebesar itu. Putra mahkota dan faksi Raja Qi telah bertempur dengan sengit selama bertahun-tahun, tetapi meskipun mereka musuh, mereka saling menghormati. Tetap saja Zhao Han yang paling pengkhianat. Siapa yang menyuruhnya mengurus semuanya sejak lama, jadi semua melatih Raja Qi hanya untuk menguntungkannya. Zuan berkomentar sambil mendesah. Jika bukan karena semuanya sudah berjalan dengan sempurna, dia mungkin tidak akan bisa menang melawan rencana jahat Zhao Han. Benar sekali. Berdasarkan apa yang ku ketahui, selir Raja Qi itu tampaknya adalah mata-mata Zhao Han, kata Bilinglong dengan rasa takut yang masih ada. Rencana jahat Zhao Han begitu dalam sehingga hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya menggigil ketakutan. Untungnya, orang yang menakutkan itu sudah mati. Ekspresi Zuan agak aneh. Bukankah menurut Raja Qi yang lain adalah Nona Nansun? Dia bukan hanya mata-mata Zhao Han, dia juga mata-mata ras iblis. Dia bahkan berakhir berlari ke rumah bordil untuk bermain-main sebagai pelacur. Hubungan wanita dengannya bahkan cukup baik. Bilinglong tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan berkata dengan gembira, jika bukan karena kenyataan bahwa sang penyelamat telah merencanakan jauh-jauh hari untuk menyegel dan mengusir Zhao Han, semuanya akan berakhir. Dari apa yang dikatakan Zuan, sang kaisar telah menduga kematian jiwanya yang terbelah. Jika dia telah mengalahkan semua musuhnya yang lain, dia dan Zuan pasti akan menanggung akibatnya. Dia melanjutkan, ada juga penganut Tao, penganut Buddha, dan dukun. Mereka sebetulnya menyimpan begitu banyak kebencian terhadap istana. Untungnya, mereka menderita banyak korban kali ini. Zuan mendesah dalam hati saat mendengar kegembiraannya. Dia selalu bertanggung jawab atas urusan politik Istana Timur, dan dia juga calon permaisuri, jadi tentu saja dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang istana. Tindakan para penganut Tao tidak lebih dari sekadar aib dan pemberontakan terhadap istana, menjadikan mereka sebagai pihak yang perlu ditindak tegas. Siapa yang akan dia bantu jika suatu hari dia dan Yan Suehen terlibat konflik? Bilinglong tiba-tiba berkata sambil mendesah, Kaisar, utusan, dan Raja Qi semuanya telah meninggal. Keadaan sekarang agak berbahaya bagi umat manusia. Ketiganya selalu menjadi makhluk terkuat di antara umat manusia. Sekarang setelah mereka dihabisi dalam sekali jalan, jika musuh lain muncul, tidak mungkin pihak itu akan melepaskan kesempatan bagus tersebut. Orang-orang akademi kerajaan mungkin punya rencana mereka sendiri. Tanpa penelitian dan dukungan mereka, pejabat sipil dan militer akan mengalami masalah, lanjut Bilinglong. Jangan khawatir, kau masih punya aku, kata Zuan sambil mengulurkan tangan dan membelai rambut halusnya. Pembawa pusaka menunjukku sebagai penggantinya sebelum ia meninggal. Kau adalah peraih persembahan baru. Tanya Bilinglong, sekarang benar-benar tercengang. Di mata kebanyakan orang, peraih persembahan seharusnya adalah seorang kakek berjanggut yang memiliki prestise dan kebajikan. Mengapa tampak begitu aneh bagi seorang pemuda tampan seperti dia untuk menjadi peraih persembahan berikutnya? Iklan oleh Pub Future, tidak bisakah aku menjadi peminta persembahan berikutnya? Zuan menjawab sambil melambaikan cincin yang melambangkan status peminta persembahan di depan matanya. Bilinglong kini mempercayainya. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata sambil mendesah, kurasa itu masuk akal. Kau bahkan bisa menjadi bupati ras iblis, jadi apa pentingnya menjadi seorang pembayar persembahan? Setelah sekian lama berlalu, berita tentang dirinya sebagai bupati telah menyebar ke seluruh ibu kota. Hal itu benar-benar membuat seluruh ibu kota gempar. Halaman. Zuan memegang pipinya dengan lembut dan berkata, aku tidak berusaha menyembunyikan ini darimu, hanya saja masalah ini terlalu penting. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan khawatir, kau menjadi bupati ras Vien hanya akan menguntungkanku. Tidak ada yang buruk tentang itu, kata Bilinglong. Dia memegang tangan Bilinglong dan menempelkan wajahnya ke tangan itu. Tapi aku benar-benar penasaran. Hubungan macam apa yang kau miliki dengan permaisuri kedua ras Vien? Hubungan seperti apa yang mungkin terjadi? Kami hanya kolaborator yang memiliki kepentingan yang sama, kata Zuan. Dia tentu tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu seorang wanita tentang hubungan intimnya dengan wanita lain. Benarkah hanya itu?
Aku hampir mengira kau memperoleh gelar bupati dengan tidur dengan permaisuri kedua itu, kata Bilinglong sambil mendongak dengan senyum menggoda di wajahnya. Ekspresi Zuan menjadi gelap dan dia menjawab, apakah aku orang seperti itu? Tolong aku, bagaimana indera keenam wanita ini bisa begitu akurat? Tentu saja, di sisi ini, bukankah kau melakukan itu padaku? Bilinglong terdiam, wajahnya memerah di tengah kalimatnya. Dia terlalu malu untuk melanjutkan. Apa yang kau lakukan? Tanya Zuan sambil menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Pipi mereka berdua saling menempel begitu saja. Ia benar-benar merasa segar dan nyaman saat menghirup aroma tubuh wanita itu yang manis. Tidak ada, Bilinglong mendengus dan mengganti topik pembicaraan. Karena kamu adalah bupati ras iblis dan juga pemberi persembahan, kedua status itu seperti hujan yang tepat waktu untuk gurun Istana Timur. Apakah situasinya sudah seburuk itu? Zuan bertanya dengan serius. Benar sekali, klan Liu dan klan Meng awalnya memiliki hubungan pernikahan. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk bekerja sama, dan menyingkirkan ayahku dan yang lainnya. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah menguasai ibu kota. Keputusan pemerintahku bahkan tidak dapat meninggalkan Istana Timur lagi, kata Bilinglong. Sedikit kebingungan melintas di matanya saat dia berkata, aku tidak dapat memahami bagaimana permaisuri dapat pulih tanpa suara meskipun terluka parah sehingga dia hidup sebagai orang cacat selama bertahun-tahun. Kultivasinya bahkan mengalami kemajuan lebih lanjut. Zuan merasa sedikit bersalah. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa semua ini adalah hasil jerih payahnya, bukan? Ini benar-benar sakit kepala yang luar biasa. Konflik Bilinglong dengan Yan Suehen dan yang lainnya bahkan belum dimulai, namun konfliknya dengan Liu Ning sudah terjadi. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, mungkinkah statusku sebagai bupati ras iblis bisa digunakan sebagai pengaruh bagi klan Liu untuk menargetkan Istana Timur? Iklan oleh Pub Future. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Jika ini terjadi sebelum Yang Mulia meninggal, status itu akan menjadi masalah besar. Namun sekarang setelah dia meninggal, semua kekuatan yang berbeda mulai bergerak. Siapa yang berani menyinggung musuh yang kuat seperti ras Vian? Selain itu, kamu sekarang memiliki status sebagai pembawa libation, jadi kamu memiliki dukungan akademi. Hampir tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu sekarang. Zuan menghela napas lega. Meskipun dia tidak takut, semakin sedikit masalah yang dia hadapi, semakin baik. Begitu kami secara resmi mengonfirmasi berita kematian Zhao Han, putra mahkota akan naik tahta. Pada saat itu, Anda akan menjadi permaisuri baru dan memiliki hak memerintah secara alami. Tidak peduli seberapa kuat klan Liu, mereka hanya dapat melakukan banyak hal, kata Zuan. Dia benar-benar tidak ingin kedua belah pihak menjadi sangat bermusuhan. Hal-hal tidak sesederhana itu, kata Bilinglong, ekspresinya serius. Semua orang tahu bahwa putra mahkota lamban. Baru-baru ini, ada usulan untuk mengganti putra mahkota. Meskipun usulan itu segera dipadamkan, benih itu telah ditanam. Jelas ada seseorang yang menghasut hal ini di balik layar. Menurutmu, apakah klan Liu yang menghasut mereka? Zuan bertanya dengan kaget. Pihak Liu Ning benar-benar kejam. Mereka benar-benar berniat membuat klan Bi putus asa. Tentu saja, kata Bilinglong sambil mencibir. Selain dorongan permaisuri, para pangeran lainnya juga punya pikiran mereka sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? Putra mahkota jelas-jelas lamban berpikir, jadi mengapa kaisar tidak pernah mengganti putra mahkota? Selain fakta bahwa ia menyembunyikan sebagian jiwanya di dalam diri putra mahkota, ia juga membutuhkan status keturunan langsungnya untuk meyakinkan mereka yang mendukung Raja Qi. Bagaimanapun, Zhao Han mengandalkan status putra tertua untuk merebut tahta kekaisaran dari Raja Qi sejak awal. Itulah sebabnya, meskipun pangeran-pangeran lainnya selalu lebih pintar daripada Zhao Ruizi, mereka bahkan tidak pernah dipertimbangkan. Namun sekarang setelah Raja Qi, ancaman terbesar, telah pergi, alasan terbesar untuk tidak mengganti putra mahkota juga hilang. Para pangeran itu secara alami mulai mengingini tahta. Bagi permaisuri, baik itu putra mahkota atau putri-putri lainnya, keduanya bukanlah anak kandungnya. Itulah sebabnya hal itu tidak akan banyak berpengaruh padanya, terlepas dari siapa yang naik tahta. Kecuali,
jika Zhao Ruizi naik tahta, dengan prestise yang telah dikumpulkan Istana Timur selama bertahun-tahun dan bantuan klan Biku, akan sangat sulit bagi klan Liu untuk mendominasi ibu kota. Namun, jika mereka berhasil mengganti putra mahkota, klan Liu akan memiliki kontribusi yang luar biasa bagi rezim baru. Putra mahkota yang baru akan sangat berterima kasih padanya, jadi mereka dengan senang hati akan menjadi bonekanya. Zuan tidak menyangka akan ada ancaman pergantian putra mahkota. Dia bertanya, lalu siapa sebenarnya yang mereka dukung? Bilinglong mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menghitung, Zhao Han sebenarnya adalah ayah dari banyak pangeran. Namun, jika kita melihat latar belakang dan pengaruh mereka, hanya ada 5 orang yang memiliki peluang untuk menjadi putra mahkota. Raja Wu, Zhao Yan, Raja Ying, Zhao Ming, Raja Su, Zhao Hui, Raja Dai, Zhao Ping, dan Raja Chang, Zhao Feng. Detak jantung Zuan sedikit meningkat saat mendengar Raja Wu. Ia teringat Nyonya Wu yang menawan, Yun Yuking. Ia harus mengakui bahwa ia benar-benar wanita di antara wanita. Ia terbatuk pelan dan menenangkan pikirannya. Ia berkata, dari apa yang ku ketahui, Nyonya Dai tampaknya adalah putri pengawas sekretariat pusat Meng Yi. Karena klan Meng dan klan yang bersekutu, bukankah itu berarti Raja Dai adalah kandidat yang paling mungkin? Ia pernah berhubungan dengan para pangeran itu sebelumnya. Ia harus mengakui bahwa dari segi penampilan dan kecerdasan, mereka dengan mudah mengalahkan Zhao Ruizi. Bilinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Itulah sebabnya klan Liu mungkin tidak ingin berpihak padanya. Lagi pula, jika dia menjadi kaisar, Raja Dai pasti akan lebih mendukung klan Meng, sementara klan Liu akan melakukan semua pekerjaan berat itu untuk orang lain. Zuan mengernyitkan dahinya. Itu berarti 4 lainnya lebih mungkin. Namun, sulit untuk mengambil kesimpulan tanpa informasi lebih lanjut. Dia terlalu kesal saat ini karena memikirkan hal-hal seperti itu, jadi dia berkata, Linglong, aku merasa tidak menjadi putri mahkota mungkin bukan hal yang buruk. Kau bisa meninggalkan Zhao Ruizi dan kita bisa tetap bahagia bersama. Tetap bersama dengan bahagia, Bilinglong menjawab dengan muram. Apakah aku benar-benar satu-satunya yang ada di sisimu? Zuan langsung terdiam. Bilinglong berkata dengan dingin, lagi pula, aku sudah berjuang selama bertahun-tahun. Aku bahkan mengorbankan kebahagiaan seumur hidupku untuk mencapai tahap ini. Jika kamu ingin menyerah sekarang, aku tidak mau melakukannya. Lagi pula, aku tidak sendirian. Aku masih memiliki seluruh klanku, jadi tidak mungkin aku membiarkan seluruh klanku jatuh ke ambang kehancuran karena kepentinganku yang egois. Zuan terdiam. Bagaimana mungkin dia begitu tidak berperasaan hingga membuatnya melepaskan ambisi seumur hidupnya? Baik itu Cuyan, Man Man, atau Hong Lei, mereka semua memiliki jalan dan tujuan masing-masing. Dia tidak pernah menghentikan mereka sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa menghentikan Bilinglong? Tetap saja, dia tidak benar-benar ingin mengarungi perairan berlumpur ini. Siapapun yang ingin menjadi kaisar bisa menjadi kaisar. Selama itu tidak memengaruhi pelatihan dan kebebasannya sendiri, itu sudah cukup. Seolah merasakan kejanggalan dalam suasana hati, Bilinglong mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya, dengan siapa kamu sebelum memasuki istana? Masih ada bau wanita lain di tubuhmu. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Zuan terdiam, sungguh tercengang, dia sebenarnya sudah melupakannya. Aku ini benar-benar sampah. Dia hanya bisa menceritakan padanya tentang hubungannya dengan Xie Daoyun. Pada saat yang sama, dia menyebutkan para pembunuh yang telah ditemuinya. Ekspresi Bilinglong tiba-tiba menjadi gelap. Dia bertanya, apakah kamu mencurigai aku sebagai orang yang mengirim pembunuh itu?